Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat semua. Pertemuan kita pada kesempatan ini kita akan membicarakan salah satu topik dalam Human Resource Management ini adalah proses rekrutmen. Bapak Ibu yang lalu tentu saja sudah memahami bagaimana perencanaan sumber daya manusia selanjutnya dibuat dalam bentuk tugas untuk lebih memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan job description, job specification, job analysis, dan job design. Dan Anda buat makalahnya, Anda tulis, sehingga suatu waktu Anda diperhadapkan pada suatu jabatan, maka saudara sudah bisa memahami apa yang dimaksud. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang proses rekrutmen. Tentu saja kita sama memahami bahwa sumber daya manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Ya, tentu saja bahwa setiap organisasi memerlukan SDM atau manusia untuk mengoperasionalkan atau mengoperasikan pekerjaan yang ada di dalam sebuah organisasi. Nah, karena itu untuk mendapatkan sumber daya atau tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka diperlukan suatu proses yang dinamakan dengan rekrutmen. Jadi rekrutmen adalah proses untuk mencari dan menarik pelamar yang berkemampuan untuk diseleksi menjadi karyawan atau pegawai sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Ya, tentu saja manajer dan dalam hal ini HRD sudah membuat perencanaan sebelumnya, karena di dalam proses rekrutmen ini dimulai dengan mencari calon pelamar yang berakhir dengan diserahkannya surat lamaran kerja oleh pelamar ke organisasi yang melakukan rekrutmen. Nah, setelah proses rekrutmen selanjutnya diadakan sebuah penyeleksian pelamar hingga terpilihnya pelamar untuk menjadi karyawan atau pegawai sebagaimana yang disebutkan tadi terhadap posisi yang dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu ada beberapa pakar bernama Soekijo Noto Atmojo mengatakan bahwa rekrutmen adalah suatu proses pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja
yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi. Ada banyak pakar memberi penjelasan tentang rekrutmen ini. Nanti Bapak Ibu cari-cari literaturnya, dan slide juga nanti saya kirim, ini ada beberapa pendapat. Nah, yang perlu kita juga pahami bahwa sumber-sumber rekrutmen itu ada yang disebut dengan walk-in. Walk-in ini artinya pelamar atau pencari tenaga kerja datang sendiri ke perusahaan atau kantor. Ada juga karena dari rekomendasi, ada juga dari honorer, iklan atau advertising melalui majalah, koran, radio. Nah, karena di dalam manajemen sumber daya manusia itu dikenal dua metode iklan penarikan. Ada disebut dengan one it. One it ini menguraikan jenis pekerjaan, tata cara melamar, dan sebagainya. Ada juga melalui yang disebut dengan blind ad. Blind ini kan buta, artinya tidak menyebutkan perusahaan tetapi dengan menggunakan PO Box. Biasa juga melalui agen-agen penempatan tenaga kerja. Boleh juga biasa melalui lembaga-lembaga pendidikan atau kerjasama. Dan kadang-kadang juga melakukan open house, atau istilah lainnya adalah pameran. Nah, hal lain juga yang perlu dipahami dalam proses seleksi ini ada dikenal dengan successive hurdle. Successive hurdle ini disebut dengan pagar rintangan. Artinya bahwa untuk berhasilnya suatu pelamar diterima dalam suatu organisasi, mereka harus melewati berbagai macam persyaratan yang ditentukan oleh organisasi secara bertahap. Ya, misalnya mungkin saja ada perusahaan atau kantor yang pertama adalah mengisi formulir. Setelah mengisi formulir, baru pemeriksaan berkas. Nah, jika sekiranya dalam mengisi formulir tidak sesuai, nah itu namanya successive hurdle. Rintangannya di sini adalah tidak akan diperiksa lagi berkasnya jika dalam mengisi saja sudah salah. Nah, kalau dia lolos dari berkas, maka ya mungkin saja apakah perusahaan langsung melaksanakan tes tertulis. Nah, kalau tertulisnya gagal, tidak bisa masuk ke tahap berikutnya atau wawancara. Jadi ada successive hurdle-nya, ada rintangan-rintangannya, ada pagarnya. Nah, jika dia lolos dari tertulis, masa masuk ke wawancara, atau ke wawancara sebelumnya atau tertulis. Itu tergantung dari kebijakan sebuah organisasi. Nah, jika hal itu sudah dilalui, maka ada lagi successive hurdle-nya, ya mungkin pemeriksaan kesehatan, ya, dan seterusnya. Nah, itu model-model dalam proses seleksi yang biasa dilakukan oleh sebuah organisasi. Jadi tergantung dari bagaimana kebijakan. Nah, pada sisi lain kita harus memahami ada disebut dengan compensatory. Compensatory ini artinya pengganti. Didasarkan pada anggapan bahwa jika terdapat kekurangan di satu pihak maka dapat diganti atau ditutupi oleh faktor-faktor lain.
mungkin rendah di sisi ini tapi tinggi di tempat ini, tergantung nanti kebijakan dari manajer atau HRD. Misalnya hanya sedikit di dalam hal tes, tetapi pada saat wawancara luar biasa kelihatan di situ. Dari segi komunikasinya bagus, dari penampilannya bagus. Karena di dalam proses rekrutmen itu atau wawancara kan kita bisa juga melihat lebih ke dalam kepribadian seseorang. Oh, ini orang memiliki kepribadian koleris ini. Oh, ini melankolis, ini orang. Ini sanguin, ini plekmatis. Itu kan HRD tentu memahami tentang kepribadian itu. Jadi ada beberapa memang proses-proses ini yang dilalui oleh calon tenaga kerja. Dalam proses rekrutmen ini tentu saja sebuah organisasi telah menyiapkan segala sesuatunya. Nah, yang paling menonjol tadi itu wawancara, karena perlu kita pahami bahwa wawancara adalah prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dari seseorang sebagai upaya memprediksi prestasi kerja di masa yang akan datang. Karena atas dasar respon lisan dari pelamar, dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Karena ada sebuah survei mengatakan bahwa terhadap 852 pengusaha atau perusahaan menemukan bahwa 99% pengusaha atau organisasi menggunakan metode wawancara untuk menyeleksi karyawan. Nah, oleh karena di dalam proses wawancara itu kita sudah bisa menguji secara global bagaimana technical skill. Artinya technical skill ini kan mampu menggunakan peralatan-peralatan komputer, human skill, bagaimana cara dia berkomunikasi, administratif skill. Ya, kadang-kadang juga cenderung ada yang mencari karena berpengalaman. Oh, ini orangnya periang, tenang, bersemangat. Ini pemurung, ini pesimis, pemarah. Bisa dilihat dari wawancara kita berhadapan langsung. Ya, bahkan ada suatu cerita untuk ini kan orang psikolog itu biasanya kan seperti itu dalam hal wawancara. Bukan disuruh tanda tangan tetapi jempol. Nah, Bapak jempol hasil wawancara kita hari ini di kertas ini. Secara tidak sadar karena tangan kita kotor tadi untuk jempol, kita lap di taplak meja pewawancara. Nah, ini pewawancara katakan ini orang kotor nanti pada saat bekerja. Ini kan taplak meja saya kok ditempati untuk melap. Ini kan hal-hal kecil pada saat wawancara itu perlu kita pahami. Karena secara langsung kita sudah bisa dilihat. Karena dalam hal kita memahami tentang komunikasi, itu komunikasi non verbal itu akan terbukti langsung kelihatan. Kalau verbal itu kadang-kadang kan kita hanya bercanda, tetapi non verbal lebih banyak.
artinya gerakan-gerakan tubuh. Ada tanda yang kita bisa lihat, action langsung kita pahami. Karena bahasa tubuh itu atau non verbal itu berupa ada raut wajah kelihatan, bagaimana gerak kepala, tenaga tangan dan sebagainya. Itu kan secara langsung kalau orang menggigit giginya itu sendiri, dengan itu kita kelihatan bahwa oh ini orang ini marah, ini kelihatan merah, ini orang yang marah ini. Jadi proses-proses seleksi wawancara ini kita harus ceria, karena ada istilah ANTP itu, A-nya itu artikulasi, harus jelas pengucapan. Nada, bagaimana nada suaranya. Nah, itu biasa kita lihat di televisi Mbak Beta tentang pitch controlnya, bagaimana gelombang-gelombang ketegasannya di dalam mengemukakan sesuatu itu kelihatan. Kemudian T-nya itu adalah tempo dia berbicara, ada yang lambat, ada yang cepat, kan. Kemudian P-nya itu volume. Ada orang kan memiliki volume bahasa yang keras, ada yang sedang, lembut, ada penggoda, itu kelihatan semua. Nah, karena tanggapan-tanggapan seseorang jika kita berkomunikasi, apakah dia tertawa, apakah dia menangis, terharu, bertindak, mengubah pikiran, itu kan semua adalah kekuatan human skill yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ada sebuah tips wawancara mengatakan bahwa untuk bisa diterima di suatu pekerjaan, Anda perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, cari tahu dulu latar belakang perusahaan yang kita tuju itu. Jangan asal melamar, sehingga pada saat Anda tidak memiliki pengetahuan tentang organisasi itu, Anda blank nantinya pada saat ditanya. Jadi yang kedua adalah fokus. Pada apa kelebihan-kelebihan yang Anda miliki, karena ini kan kita menjual diri kita. Apa kelebihan-kelebihan yang kita miliki sehingga kita mampu mengungkapkan dalam proses seleksi tadi ataukah di wawancara. Jadi yang ketiga adalah berkomunikasilah, berfokuslah pada apa yang Anda biasa lakukan. Berikan sesuatu yang terbaik dari Anda, sebab bukan apa perusahaan yang bisa diberikan, kita yang memberikan kontribusi apa yang kita bisa berikan. Nah, itu kan dalam proses-proses itu yang perlu kita sampaikan. Nah, keempat, jika ditanya tentang mengapa pindah dari perusahaan tadinya ke sini, dari perusahaan lama ke perusahaan yang baru mau dituju ini, sedapat mungkin jawaban Anda dengan tulus. Anda jawab dengan benar dan jangan Anda cerita tentang kelemahan, keburukan dari tempat Anda semula, karena Anda akan dinilai di situ. Jadi sedapat mungkin ceritakan pelajaran yang berharga yang Anda dapatkan dari pengalaman bekerja di tempat yang lama. Jangan sekedar menyampaikan hal-hal buruk atau
tidak kesenangan Anda di tempat Anda bekerja sebelumnya. Ini tip-tip seperti ini perlu karena kita tidak bisa berspekulasi dalam hal wawancara, karena pewawancara itu sudah memiliki pengalaman. Jadi nanti Bapak Ibu membaca-baca buku literatur untuk lebih memperkaya pemahaman, wawasan kita tentang bagaimana proses rekrutmen ini, sehingga orang yang diterima betul-betul itu yang diharapkan oleh perusahaan. Sehat selalu untuk saudara, dan nanti selanjutnya kita ketemu kembali pada mata kuliah ini dengan topik yang lain. Salam sehat selalu, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.